Shalom buat semuanya, salam sadis, salam cuan ya. Hari ini agak fresh dikit, tapi ya saya hari ini buat video agak cepat karena ada schedule saya nanti 1 jam lagi saya harus keluar. Schedule saya harus divaksin, vaksin pertama. udah datang surat disuruh harus vaksin, jadi terpaksa gua udah nanti schedule gua jam 2 siang. Jadi nih pas jam 12 siang saya buat video habis makan nih. Nanti jam 1 dari rumah keluar ke tempat ini vaksinnya, ngantri di sana. Jadi saya pikir kalau saya udah ngantri sampai jam berapa saya nggak tahu. Ya udah buru-buru saya upload video singkat gitu. Pas juga ini koreksi sedikit ya. Ada koreksi sedikit BTC-nya ya di 48 ini sekarang 48 berapa? Oh, dan tunggu coba gua lihat. Tapi ininya aja yang BTC-nya doang yang ini. Sebagian koin juga nggak terlalu pengaruh. Yang udah lawan terus dia ya. Celsius juga udah ini. Nah kemarin yang pegang Celsius siapa tuh nanya-nanya. Kadang itu selalu saya bilang timing. Kalau yang takut modal ini itulah ribet, ya kan? Ini dia lawan arah. Ini 48.900 something gitu sekarang posisi. Jadi hari ini masih banyak yang nanya minta rekomen koin nih. Mereka berani. Ya udah, kalau memang kalian ini ya kalian udah ngomong kan resiko kalian sendiri ya kan. Kalian juga Dior. Jadi saya rekomen dikit lah koin-koin yang saya lihat pas kebetulan ini koreksi ya. Ada 2-3 koin saya lihat ada peluangnya ya. Jadi video hari ini singkat, saya bahas sedikit. Jadi saya bisa rekomen satu REN. REN ini kemarin naik dikit, ini koreksi timingnya pas banget tuh kalau kalian mau masuk gitu REN. Karena apa? Dia belum kena pump ini, dia di jaringan Solana, dia juga di jaringannya Polkadot ada dia ya. Jadi kan lihat tuh Solana ya, koreksi dikit, Alwi koreksi ini naik lagi nih ya. Jadi kemarin juga gitu Polkadot, Kusamanya naik terus koreksi, nah ini tendang lagi ke atas gitu. Jadi saya lihat ini mungkin REN juga bisa gitu nih, dia naik dikit ya, terus ini koreksi nih nanti nendang lagi ke atas gitu. Jadi saya rasa itu bisa kalau menurut saya ya, kalau kalian mau masuk gitu ya, saya lihat REN itu bagus. Terus ada yang masih nanya kok Cardano bisa masuk. Udah tanggung gini, Cardano kalian masuk pun percuma. Lihat tuh $3 naik dikit ditendang balik ke bawah, sekarang udah ketahuan dari kemarin itu dibaca cuma mau dipertahankan di $3 gitu. Jadi kalau kalian masuk pun uang agak gede, cuannya tipis sekali, nggak ini. Apalagi nanti takutnya apes momen kamu nggak tepat kena dam, udah susah gitu, agak lama nyangkut gitu ya. Nanti takutnya masuk bearish gitu ya. Ini saya bahas bearish dulu, banyak yang salah kaprah, gue bingung loh, gue pakai bahasa yang simple masih banyak yang nanya kok jadi tanggal 12 bearishnya. Gini loh, kita prediksi mungkin kena dam saat itu smart contract, bukan bearish loh. Banyak masih gimana ya saya mau jelaskan, kok bahasa saya simple mereka masih nggak ngerti gitu. Bearish itu nggak ada yang pasti momennya gitu, hari H-nya, tanggalnya gitu, nggak ada yang tahu gitu. Kita prediksi analisa kira-kira kita udah lihat nih gejala-gejalanya. Terus yang saya sampaikan ini saya mau keluar itu saya udah pasang posisi exit strategi ya. Di kripto ini kita harus ada namanya exit strategi. Karena apa? Nggak ada yang tahu kapan didam terus masuk masa bearish gitu ya. Jadi kan kita mikir gini, saya kasih tahu kalian supaya udah wanti-wanti exit strategi. Kenapa? Sekarang kalian wah cuan begini gitu semangat ya kan, cuan tipis-tipis wah berapa kali, tapi sekali kena dam dalam sama dia itu yang selama ini dam kan nyangkut lagi kan capek aja ya kan, bener nggak? Jadi makanya saya udah kali ini saya lihat kira-kira di tanggal apa udah dulu mau pump kayak mau apa saya udah nggak peduli, saya udah tunggu masa ini mau dia setengah bulan kemudian atau di
apa benar terjadi di bulan September ini atau nanti di Oktober terjadi bearisnya, saya udah nggak peduli gitu. Saya udah standby duit saya untuk benar-benar saya mau serok bawah lagi gitu ya, daripada saya asih ini udah tahu nih dia udah makan ini udah banyak istilahnya dia punya clue-cluenya itu udah kebaca nih, tanda-tandanya udah ini ada ini, jadi udah mendekati gitu kan. Tapi tepatnya kapan hari hanya mau mereka banting nggak ada yang tahu kecuali mereka gitu. Nah, yang pegang berapa billion itu yang namanya kalau di Indonesia rupiahnya yang triliun rupiah gitu ya. Mereka punya duit triliun-triliun untuk banting itu BTC gitu. Ya kan? Nah, mereka yang tahu. Kalau kita mana tahu. Nah, kita pasang strategi exit. Udah nggak mau masuk perangkap mereka. Tapi hari hanya tepatnya apa? Nggak ada yang tahu gitu. Jadi kalian jangan salah kaprah. Oh, bisa tahu hari hanya bearish masuk sekian sampai sekian. Nggak ada yang tahu. Kita cuma bisa namanya exit strategi. Kita udah mulai mundur nih gitu. Ya, kita udah lihat gejalanya, udah mendekati nih, udah mereka ini pumpnya kejadian-kejadian sebelumnya kan ada historinya tuh, ada tertinggal histori tanda-tanda. Nah, kita udah lihat tuh tanda-tandanya udah muncul nih. Nah, berarti udah harus kita ancang-ancang keluar market gitu. Namanya exit strategi, ya. Paham kan? Jadi jangan ditanya saya lagi kok jadi tanggal 12 atau kok ini tapering bearish jadi. Iya, gimana? Saya udah jelaskan itu sangat gamblang kok. Kalian masih ada yang nggak ngerti, gue juga bingung loh. Bahasa saya juga gamblang tuh. Itu saya bacakan tanda-tanda yang akan, kalau mereka begini kita hati-hati. Kalau mereka begitu kita hati-hati, ini takutnya begini kejadian. Kan gitu, itu suatu gambaran gitu ya. Tapi bukan saya tahu pastinya terjadi hari apa, jam berapa, nggak ada tahu. Itu nggak ada yang tahu. Nggak ada seorang pun tahu kecuali mereka yang bandar besar, yang pegang market gitu ya. Bukan Cukong Indo nggak ngaruh gitu. Terlalu kecil buat mereka ya. Jadi apalagi saya gitu ya kan. Cukong Indo yang udah main mereka miliar-miliar gitu ya kan. Itu belum ada apa-apa dibanding mereka. Apalagi kita yang plankton ya, kita ini plankton gitu. Cuma kita kan nggak bodoh, walaupun plankton ya ataupun anak teri, kita kan selalu nyisip-nyisip di ininya kan. Gimana pun nggak dapat apa, kutu paus pun kita total boleh lah kan gitu istilahnya. Paham perumpamaannya ya. Jadi saya jelaskan itu supaya ini udah timingnya nih, kita udah harus wanti-wanti, harus exit. Bukan berarti saya tahu hari H bearisnya kapan pastinya. Enggak, bukan begitu ya. Paham kan? Ngerti ya? Kali ini saya harap saya jelaskan sangat-sangat simpel, gampang dimengerti lah. Bahasa Indonesia saya juga enggak ini. Berarti kalau Anda nggak ngerti juga, Anda punya problem di bahasa loh, saya rasa ya. Jadi begitu. Terus ini hari ini saya mau mengucapkan terima kasih banget sama Mbak Fatona Saputri di Hong Kong. Saya nggak pernah ngomong ya, biasanya dia selalu lapor kok, saya udah bantu donasi ini, bantu dia tiap dapat cuan. Saya nggak pernah ini, tapi kemarin Mbak Fatona yang di Hong Kong pakai nama saya, jadi saya terima kasih. Mungkin dia pikir saya banyak sakit untuk tolak bala, nggak. Saya sangat terima kasih, saya minta nggak usah pakai nama saya, sangat baik. Mbak Fatona Saputri ini berikan satu contoh baik, Anda sangat peduli ya. Inilah jiwa kita, jiwa nasionalis kita ya. Saya sangat salut sama Anda. Anda bantu selalu, Mbak Fatona Saputri selalu ini ada kasih tahu saya donasi kemana panti asuhan. Saat saya kasih tahu kita lebih fokus panti, banyak yang ini Fatona juga lakukan. Saya sangat-sangat terharu. Saya hanya bisa doa supaya semakin lapang rezekinya Mbak Fatona, juga bukan hanya rezeki, kesehatan nggak bisa dibeli dengan uang. Saya doakan Mbak Fatona tetap dalam keadaan sehat walafiat, seluruh keluarganya ya, damai sejahtera gitu ya, rezeki lancar
Nah, disinilah keindahan daripada kita. Mungkin banyak orang nggak ngerti, saya ngerti Mbak Fatona juga yang sudah lama di Hong Kong, saya yakin kita bisa lihat, kita dari luar ngelihat orang-orang di negara kita tuh yang ketinggalan, yang masih ini tuh kita selalu berusaha untuk mengupgrade mereka ya. Kita lakukan sesuatu dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih buat Mbak Fatona sebagai ininya. Mbak Fatona udah di Hong Kong pasti lama saya lihat, karena pasti dananya gede juga, mainnya bisa cuan gede gitu, dan bisa udah saya sedikit ini apresiasi saya pakai bahasa Kanton ya. Hy vọng này châu tí hậu sĩ sản sĩ lê lô thiên nhé ui bố tập này thì cảm là đại ca一齊幫下我哋大家印尼人好多啲辛苦人都係咁啦ya. Mbak Fatona ngerti ya, pasti kamu di Hong Kong ngerti bahasa Kantonis. Jadi saya sangat terima kasih Fatona Saputri. Oke, juga buat teman-teman banyak yang diam-diam, yang silent, selalu melakukan kebaikan, selalu membantu. Itulah yang namanya yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh pendahulu bapak bangsa kita, ya. Gotong royong. Di saat rakyat kecil butuhkan, apa yang bisa kita buat, kita bantu, gitu, ya. Jadi itu, selebihnya. Untuk rekomendasi koin hari ini saya tulis di deskripsi karena banyak yang minta kan. Jadi tapi gini, tetap Dior ya, kalian Dior, resiko tanggung masing-masing. Cuan saya nggak pernah minta kalian ya kan, juga saya nggak paksa kalian mau lakukan apa, nggak. Semua dari hati nurani kalian cuan, kalian mau lakukan kebaikan itu dari hati nurani kalian, bukan paksaan. Saya cuma kasihkan satu jalan, ini loh, kita saling berbagi juga untuk melapangkan, membuka jalan rezeki kita juga ya, begitu. Jadi simple aja video hari ini. Juga rekomendasi saya coba ngomong, nanti saya tulis di deskripsi. Saya rekomendasi pertama adalah REN ya, REN, REN ya. Kedua itu BCD saya lihat masih bisa juga koreksi. Nanti kalau bener, karena saya lihat besok mungkin Bitcoin tembus ke atas 50. Kalau dia tembus lagi, BCD akan naik lagi dikit. Ini kebetulan koreksi lagi BCD ya. Tapi saya lebih fokus ke REN ya. Terus satu lagi ini Pando boleh. Pando saya lihat turun sekali, ini mulai hijau. Kalian mau cari duit dikit boleh loh. Tapi hati-hati loh, jangan nanti orang dapat. Tadi saya lihat baru ada naik sedikit 5%-an, di bawah 6%. Itu masih oke kalian mau masuk gitu. Itu sampai di batas 10% kalian masih boleh masuk gitu. Ya, karena saya lihat itu Pando mungkin bakal naik lebih dari 10%. Bisa aja dalam 2 hari ini dia bisa naik 15-20% karena terlalu jatuh dia. Jadi untuk cuan-cuan tipis bisa juga, tapi itu terserah kalian. Kalian Dior ya, setelah saya ngomong kalian Dior juga gitu ya. Kebetulan tadi ada yang nanya, kok Pando gimana? Terus saya cek bentar, saya lihat boleh ini. Saya lihat ininya. Tadi ada yang tanya di komen ya, siapa namanya itu, kok Pando gimana? Terus saya cek bentar, saya lihat ini udah drop sekali, seharusnya dia ban balik gitu ya. Saya lihat udah ban ada 5%-an, 6% gitu. Itu kalau kalian mau ini dikit masih bisa ya. Jadi begitu aja, simple. Saya bentar lagi mau keluar, mau kena vaksin lagi hari ini ya. Oke, good luck buat kalian semua. Salam buat Fatona dan keluarga di Hong Kong, ataupun keluarganya yang mungkin Mbak Fatona pasti dari Pulau Jawa, keluarganya yang di Pulau Jawa, semua yang ada di Indonesia. Oke, salam saya, greeting saya untuk mengucapkan terima kasih atas semuanya yang dilakukan. Oke, God bless you all. Salam Rio dari Tokyo. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.